Tahapnya terkait working section atau pembahasan kerja ketiga, sesi ketiga ini di Nusa Dua Bali di antara pemimpin-pemimpin dunia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai presidensi G20 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Paskalis Iswari langsung dari Nusa Dua Bali. Paskalis, tadi pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sesi ketiga ini, literasi digital harus mampu gerakan ekonomi dunia. Dan ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang sudah dicapai dan penting untuk disepakati bersama. Bisa Anda rinci kembali kesepakatan apa saja yang penting ini? Radi, kalau Anda tadi bicara soal pidato Presiden dalam pembukaan sesi ketiga pada hari ini, menarik untuk disimak adalah Presiden kembali menyisipkan pesan tentang perang. Meskipun sesi 3 ini kita bicara soal transformasi digital, tapi kembali Presiden membuka pidato pada hari ini dengan bahasa Inggris semakin menegaskan bahwa perang harus dihentikan. Presiden menegaskan kembali tadi bahkan sampai 2 kali stop the war, I repeat stop the war. Sampai 2 kali ia mengatakan sebelum akhirnya masuk ke esensi soal transformasi digital. Kalau kami bandingkan, pembicaraan soal perang ini atau pesan soal perang ini hanya muncul 2 kali dalam 3 sesi yang ada di KTT G20, yaitu di sesi pertama kemarin soal kedaulatan pangan dan juga ketahanan energi, hal yang lumrah karena kalau bicara soal kedaulatan pangan dan juga ketahanan energi, ini erat sekali hubungannya dengan perang Rusia-Ukraina yang sedang terjadi saat ini. Sementara kemarin di sesi kesehatan, di sesi kedua, tidak ada sama sekali pesan soal perang. Presiden benar-benar murni bicara soal pentingnya dunia ini bersiap-siap ketika nanti ke depannya akan terjadi kembali pandemi seperti COVID-19 yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Dan hari ini di sesi ketiga kembali disisipkan soal pesan perang. Entah apakah ini baru dibuat mengingat tadi pagi ada informasi soal rudal yang ditembakkan ke Polandia sehingga Presiden kembali menegaskan soal pentingnya penghentian perang ini. Lalu baru saja akhirnya Presiden masuki soal transformasi digital tadi. Nah, kalau bicara soal transformasi digital, kenapa akhirnya menjadi poin yang sangat penting dan dimasukkan dalam 3 fokus utama KTT G20 Presidensi Indonesia? Pertama, kalau kita melihat dari negara kita sendiri, dari Indonesia, kondisi infrastruktur internetnya harus diakui masih terbilang buruk begitu. Beberapa angka dan beberapa data menunjukkan meskipun jumlah pengguna internet kita mencapai 200 jutaan orang, tapi kalau bicara infrastruktur internet, kecepatan internet Indonesia ini masih di bawah rata-rata. Bahkan datanya adalah kita berada di nomor 120-an dari seluruh negara di dunia. Jadi masih perlu sekali banyak diperbaiki. Nah, transformasi digital ini penting ketika ada kesepakatan dengan negara-negara G20 untuk membuat dan mendorong akselerasi digital. Tadi ada poinnya adalah kesetaraan digital, literasi digital, dan juga yang terakhir adalah bagaimana soal lintas batas data atau arus data lintas batas. Nah, perlu diinformasikan juga Radi, dalam G20 ini sebenarnya ada 4 negara anggota yang data yang kami dapatkan dari We Are Social ini negaranya atau jumlah masyarakat yang belum tersentuh internet menduduki 4 besar negara yang masyarakatnya belum tersentuh internet. Jadi yang pertama ada India, lalu ada Tiongkok, yang ketiga adalah Indonesia, dan yang terakhir adalah Brasil. 4-empatnya adalah negara anggota G20. Ini jadi indikator. Harapannya adalah tidak terlalu alot pembicaraan ini, akan ada sebuah aksi konkret, aksi nyata, karena kalau di jalur keuangan sebenarnya sudah ada aksi nyata yang dilakukan di literasi ataupun di transformasi digital ini, terutama adalah perjanjian antara Bank Indonesia dengan Asian Five, Bank Sentral Asian Five, Thailand, lalu juga ada Malaysia, Singapura, dan juga ada Filipina untuk menyepakati soal pembayaran antar negara. Jadi nantinya Indonesia ataupun Anda warga Indonesia yang pergi ke Singapura misalnya atau ke Malaysia misalnya bisa langsung membayar dengan menggunakan QR code seperti yang biasanya kalau Anda di dalam negeri berbelanja dengan QRIS atau dengan KRIS, nah itu nanti bisa ada akses yang memudahkan. Itu sebenarnya aksi konkret ataupun yang konkret dan nyata bisa dilakukan.
Mudah-mudahan tidak itu saja. Hari ini di meeting yang kalau di jadwal dilihat waktunya sekitar 1,5 jam akan ada hasil yang baik dari transformasi digital ini, dan nanti pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah Presiden akan memberikan press statement untuk merekap hasil dari KTT G20 yang sudah berlangsung selama 2 hari ini. Radi. Ya, soal jaringan internet yang saat ini masih lemah di negara-negara berkembang, penting untuk dibahas. Tapi yang juga penting, tadi pernyataan Presiden Joko Widodo adalah sama-sama negara-negara global ini harus mengantisipasi cybercrime karena sudah merugikan ekonomi digital bahkan sampai 5 triliun dolar Amerika Serikat. Ini bukan jumlah yang kecil dan harus diantisipasi bersama. Mungkin ini juga jadi bahasan penting nanti dalam sesi ketiga working section hari ini di KTT G20. Terima kasih Paskalis Iswari melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Nanti hasilnya kita akan tanya bersama dari seksi ketiga ini. Di sesi ketiga ini apa hasilnya kita akan tanya bersama nanti ke Paskalis, perbaharui informasi dari sana. Terima kasih Paskalis Iswari.